Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1171-1175. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Naga Kilin, Yaner, dan ini Earthcord menoleh ke belakang secara bersamaan. Mereka melihat seorang tetua berpakaian sederhana berjalan mendekat sambil membawa ember logam kecil. Ember itu berisi cabang pohon willow kecil dan diisi dengan air. Naga Kilin melihat sekeliling dengan heran. 28 surga di pagoda langit berkaca masih ada, dan mereka masih menjaga tempat ini. Tidak mudah untuk melewati surga harta karun nomor 1 di dunia. Kalau begitu, dari manakah orang tua itu berasal? Tetua itu datang ke puncak gunung hitam yang telah terbelah dan meletakkan ember besi kecil itu. Dia mengeluarkan ranting pohon willow di dalamnya dan mengaduk air di dalam ember itu. Sambil terengah-engah, dia berkata, "Aku sudah tua, apakah kalian tidak datang untuk membantu?" Naga Kilin segera berubah menjadi manusia berkepala kilin dan mendarat di gunung. Yaner berubah menjadi seorang gadis muda dan juga datang ke sisi tetua itu. Hitungan bumi kecil memiliki ekspresi serius dan berencana untuk berubah juga. Dia mendengus 2 kali tetapi tidak dapat berubah. Dia hanya bisa berjalan dengan sedih. Sang tetua menyerahkan ranting pohon willow kepada Naga Kilin dan membiarkan Yaner membawa ember logam kecil. Gunakan ranting pohon willow untuk mengaduk air dan memercikkannya ke retakan. Taburkan semua retakan sekaligus agar hal dari masa lalu tidak datang ke sini. Naga Kilin menuruti perintahnya dan menggunakan ranting pohon willow untuk menyapu air di dalam ember. Ia mencabut ranting pohon willow dan memercikkan air ke retakan gunung. "Sia." Ini Earthcown mengangkat kepalanya dan bertanya dengan serius pada tetua yang tampak biasa saja itu. "Saya selalu tinggal di sini. Saya tidak pernah menerobos masuk." Tetua itu berekspresi ramah dan tampaknya mengerti apa yang ditanyakannya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku bukan penjajah, kalianlah penjajahnya. Kalian menerobos masuk ke rumahku, membangun rumah, dan bahkan menarik perhatian makhluk hampa." Hitungan bumi yang mungil itu bingung. Sang tetua duduk di sampingnya dan mengawasi Naga Kilin dan Yaner. Ia berkata dengan keras, "Hati-hati, jangan buang-buang air. Air ini tidak mudah ditemukan." Ia berkata kepada ini Earthcown, "Aku bisa saja pergi dari sini, tetapi aku tidak diterima di tempat lain. Selain itu, pohon ini sudah mati dan beberapa orang ingin menggunakan pohon ini untuk merangkak ke masa kini dari masa lalu. Aku hanya bisa tinggal dan menjaga tempat ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka memanjat keluar." Earthcown yang mungil itu menunjukkan ekspresi bingung dan menunjuk ke bawah gunung. "Benar." Sang tetua mengangguk. "Mereka hidup di bawah sana, tetapi mereka sudah lama mati. Atau lebih tepatnya, mereka mati sebelum alam semesta ini lahir." Hitungan bumi yang mungil itu bahkan lebih bingung dan menggaruk kepalanya. "Sia. Bisa dibilang begitu." Tetua itu berpikir sejenak dan berkata, "Batasan antara hidup dan mati tidaklah seketat itu. Hidup dan mati hanyalah 2 keadaan materi yang berbeda. Mereka tampaknya telah mati ketika alam semesta hancur, tetapi mereka masih hidup sebelum kehancurannya. Selama mereka dapat memanfaatkan kesempatan dan merangkak dari masa lalu ke masa kini sebelum alam semesta hancur, mereka memang dapat bertahan hidup." Sang hitungan bumi yang mungil menggaruk kepalanya, masih bingung. Tetua itu memiliki temperamen yang baik dan terus menjelaskan, mengapa mayat binatang buas ini menghilang. Itu karena mereka ditarik ke masa lalu, dan sekarang karena ada bagian tambahan dari alam semesta ini di alam semesta masa lalu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menggantikannya di sini. Inilah alasan dibalik kemampuan mereka untuk merangkak keluar. Melenguh, tidak perlu diragukan lagi. Sangat sederhana. Pohon hitam besar ini sebenarnya masih hidup. Akarnya terhubung erat dengan 16 era semesta sebelumnya. 1 era semesta adalah 1 tahun. Ia telah berlangsung selama jangka waktu yang tak terhitung. Sang tetua menjelaskan dengan sabar, beberapa makhluk hidup yang mengerikan punya ide untuk merangkak di sepanjang akarnya dari masa lalu hingga masa kini. Tidak apa-apa jika kau tidak mengerti. Pikirkan kembali yang muliamu yang menciptakanmu, dia membawamu kembali ke masa lalu, kapal hantu. Naga Kilin dan Yaner menggunakan ranting pohon willow untuk memercikkan air dan kembali ke puncak gunung. Mereka melihat bahwa tetua itu masih berbicara dengan pangeran bumi kecil, membicarakan beberapa topik yang tidak diketahui.
Naga Kilin meletakkan ranting pohon willow ke dalam ember logam kecil dan mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu berdiri dan menopang dirinya dengan kedua tangan. Ia meregangkan otot-ototnya dan mendesah, "Dosa ini juga salahku, jadi aku hanya bisa tinggal di sini untuk berkultivasi dan memelihara diriku sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan Yang Muliamu. Airnya hampir habis, jadi aku harus mengambil lebih banyak lagi. Terima kasih, teman-teman kecil, sampai jumpa lagi di lain hari." Naga Kilin hendak berbicara ketika dia melihat tetua membawa ember logam kecil dan pergi. Dia segera menghilang. "Kejadian aneh lainnya," kata Yaner ngeri. Dia tidak melihat bagaimana orang tua itu menghilang. Tepat pada saat ini, gunung hitam besar itu tiba-tiba bergemuruh dan retakannya tertutup. Gunung hitam itu kembali ke keadaan semula dan bahkan 5 goresan di gunung itu pun lenyap. Malam itu, Naga Kilin dan Yaner membawa hitungan bumi kecil untuk tinggal di gunung hitam. Fenomena aneh muncul lagi, dan semua jenis fenomena aneh berdatangan. Seolah-olah ada makhluk besar yang mencoba menghancurkan puncak gunung dan bertabrakan dengan panik, menyebabkan gunung bergetar hebat. Namun, gunung itu tidak terbelah. Siksaan ini baru berhenti secara bertahap setelah tengah malam. Saat fajar menyingsing, Naga Kilin melihat sekeliling dan melihat 2 puncak gunung terbelah di pegunungan 100.000. Dinding bagian dalam salah satu gunung bahkan memiliki lekukan berbentuk wajah. Dia dan Yaner tengah berdiskusi apakah ada seseorang yang tumbuh di dalam gunung tersebut ketika mereka melihat seorang wanita cantik membawa ember logam kecil berjalan mendekat dan melambaikan tangan pada mereka. "Kita bertemu lagi." Keduanya bingung. Wanita itu meletakkan ember besi kecil itu dan tertawa terbahak-bahak. "Tubuhku yang kemarin sudah terlalu tua dan tidak bisa bekerja lagi. Hari ini, aku berubah menjadi lebih muda. Aku membawa lebih banyak air dan juga ranting pohon willow. Kali ini, 2 gunung telah terbelah. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya mungkin lebih lama." Naga Kilin membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap. "Nona, apakah Anda lelaki tua yang kemarin?" Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Ya, tapi bukan aku. Semoga kalian bertiga membantu dan segera berbenah sebelum hari gelap." Dan mereka mengamuk. Naga Kilin dan Yaner segera maju untuk membantu, dan Naga Kilin membawa ranting pohon willow untuk memercikkan air. Dia bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu?" Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Aku sama seperti kalian semua, hanya manusia biasa dan aku juga dilahirkan untuk dibesarkan oleh langit dan bumi. Namun, cara hidup kita berbeda, cara hidupku jauh lebih melelahkan. Jika langit bocor atau bumi terbelah, aku akan pergi dan menambalnya. Jika ada yang rusak, aku akan memperbaikinya. Ini adalah kehidupan yang melelahkan." Naga Kilin dan Yaner membantunya memperbaiki 2 gunung, dan air di ember juga habis. Wanita itu menghela napas dan berkata, "Mata airku tidak menghasilkan banyak air. Jika beberapa gunung lagi, tidak akan ada air untuk memperbaikinya." Dia membawa ember logam kecil dan pergi ke kejauhan. Kedua gunung hitam itu tertutup dan kembali normal. Naga Kilin melihatnya menghilang begitu saja dan semakin terkejut. Ia berpikir, pohon hitam besar ini sepertinya bukan tempat yang baik. Pohon ini membuat orang takut sampai tidak bisa tidur setiap malam. Haruskah aku memberitahu Master Sekte untuk memilih lokasi lain? Malam berikutnya berlalu, dan tanah berguncang saat puluhan gunung hitam terbelah. Naga Kilin melihat lebih dari selusin pemuda dengan ember logam kecil di tangan mereka. Ranting-ranting pohon willow tersangkut di ember-ember itu. Salah satu pemuda berkata kepadanya, "Bantu aku memercikkan air beberapa hari ini dan aku akan memberi kalian keuntungan." Seorang ibu binatang buas baru telah lahir dan masih sangat lemah. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk menaklukkan ibu binatang buas itu. Naga Kilin sangat tergerak dan bertanya, "Bagaimana kita menaklukkan ibu binatang hampa?" Pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Bukankah guru sektemu sudah mengajarkannya kepadamu?" Naga Kilin dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan Kinmu kepadanya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya ingat bahwa pengetahuan tinggi 3 kandang dan kesadaran ilahi tertinggi yang agung memiliki metode untuk menaklukkan binatang hampa. Catatan, judul tekniknya adalah Grand Overarching Divine Consciousness, sama seperti teknik milik Founding Emperor yaitu Carefree Sword. Namun, ketika orang tersebut berada di garis depan jalan mereka mendapatkan kata Supreme yang dilampirkan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hatinya tenang, dan dia tersenyum. "Bolehkah saya bertanya kepada Saudara Dao tentang lokasi ibu binatang hampa?" Kinmu menaiki kapal dan kembali ke Eternal Peace bersama yang lainnya. Pertama-tama, ia pergi menemui bisu dan buta dan memberitahu mereka tentang pengadilan leluhur. Kedua mata mereka berbinar, dengan mata si buta bersinar lebih terang.
Mereka akan segera menuju ke pengadilan leluhur. Kinmu segera menghentikan mereka dan berkata, ada banyak tanaman obat berharga di sana, jadi kita harus pergi mencari kakek apoteker. Selain itu, tanah harta karun itu adalah tanah nomor 1 di pengadilan leluhur. Pasti ada praktisi kuat yang menjaganya untuk mencegah praktisi kuat dari 10 yang mulia surgawi mengambilnya. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengundang Kaisar Manusia masa lalu dari Aula Kaisar Manusia untuk menjaganya. Pengadilan leluhur cukup jauh dan berbahaya. Jika saatnya tiba, kita bisa pergi bersama dan saling menjaga. Baru pada saat itulah kedua orang tua itu menanggungnya. Ling Yuxiu memerintahkan orang-orang untuk segera menghubungi apoteker dan leluhur pertama Kaisar Manusia. Mereka masih memerlukan beberapa hari untuk datang ke sini, jadi tunggu beberapa hari. Kinmu mengeluarkan surat Saint Woodcutter dan mengeksekusi Soul Guide tanpa suara. Setelah beberapa saat, dia menyimpan surat itu, mengambil lentera Celestial Venerable Yue, dan pergi. Dia sudah menemukan di mana Saint Woodcutter berada. Jika dia mencari di sana, dia bisa menemukan Fengdu. Alam primordial sangat luas, dan Kinmu maju sambil membawa lentera. Setelah berjalan setengah hari, ia akhirnya mencapai sumber sungai bergelombang. Di sini, sungai yang bergelombang bukan lagi sungai yang bergelombang, tetapi sungai surgawi. Sungai itu mengalir keluar dari berbagai surga di alam primordial dan berkumpul bersama, mengambang ke atas. Dari alam primordial menuju keluar surga surgawi, dan kemudian ke 4 ujung. Kinmu berjalan ke sumber sungai bergelombang dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa tebing curam yang dulu membentang di utara dan selatan reruntuhan besar telah dipisahkan menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya. Tebing yang rusak membentang dari selatan ke utara alam primordial. Dia membawa lentera dan melangkah maju. Tak lama kemudian, sosoknya tiba-tiba bersinar dan menghilang dari alam primordial. Pada saat yang sama, di istana surgawi di pohon primordial, patung tanah liat milik Yang Mulia Surgawi Xiao tiba-tiba bergerak. Artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu di luar istana surgawi segera membuka matanya dan melirik ke arah tempat Kinmu menghilang. Tatapannya menembus lapisan kehampaan dan mengamati ribuan langit, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Kinmu. Mungkinkah bocah ini pergi ke Yudu? Artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu mengalihkan pandangannya ke arah Yudu. Patung tanah liat di istana surgawi itu sebenarnya sangat rumit, dengan alisnya berkerut, dia berkata, tidak apa-apa dia pergi ke perdamaian abadi untuk merekrut tentara dan membeli kuda. Tetapi untuk berlarian seperti ini, dia pasti punya beberapa motif tersembunyi. Yang Mulia Surgawimu, mengapa kamu tidak bisa menjadi bidak catur yang patuh? Tatapan artefak ilahi Celestial Venerable Yu menyapu Yudu, dan itu seperti dua pilar cahaya cemerlang yang sangat tebal. Itu menyapu kegelapan, dan ketika tidak menemukan Kinmu, itu menyapu ke arah tubuh jasmani Earth Count di Yudu. Pada saat ini, sebuah perahu kertas berlayar dengan santai. Di atas perahu kertas, seorang tetua memegang lentera dan menyinari wajah artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu. Mata patung tanah liat itu tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan menjadi buta. Penatua itu mencubit sehelai kertas dupa kuning dan menempelkannya pada artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu. Ketika mata patung tanah liat itu pulih, dia mengangkat kepalanya dan melihat secarik kertas kuning tertancap di jantung alis artefak ilahi Celestial Venerable Yu. Di atasnya terdapat tulisan Yudu yang tampak seperti coretan. Yang Mulia Surgawi. Patung tanah liat itu menjadi marah. Jurus Celestial Venerable Yu sangat kuat. Sepotong kertas jimat ini menyegel artefak ilahi Celestial Venerable Yu miliknya, dan menutup semua lubang sehingga dia tidak dapat mengendalikan artefak ilahi Celestial Venerable Yu ini lagi. Jimat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Aku harus berhati-hati. Dia terbang dan mendekati jantung artefak ilahi dari alis Yang Mulia Surgawi Yu. Dia membangkitkan kekuatan di patung tanah liat dan dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah kertas kuning itu. Pada saat itu, kertas-kertas dupa kuning di dalam hati senjata suci Celestial Venerable Yu tiba-tiba terangkat. Itu sebenarnya adalah dua kertas dupa kuning. Kertas jimat yang lain ditempelkan di jantung alis patung tanah liat. Patung tanah liat itu langsung merasakan seluruh bagian tubuhnya disegel. Tidak peduli apakah itu ki vital atau kesadaran ilahi, mereka tidak dapat meninggalkan tubuhnya untuk berubah menjadi seni ilahi. Bukan hanya itu saja, dia juga merasakan tubuhnya terasa sangat berat, dan dia terjatuh dari langit tanpa terkendali. Setelah sekian lama, terdengar suara benda berat yang menghantam tanah. Patung tanah liat itu hancur berkeping-keping dan tidak dapat diperbaiki lagi. Pada saat ini, kesadaran ilahi dan ki vital di patung tanah liat akhirnya merasakan kebebasan mereka dipulihkan. Kertas dupa kuning terbang, dan suara dingin Celestial Venerable Yu terdengar dari dalam, jangan memprovokasi Yudu.
Suara mendesing. Kertas dupa kuning itu lenyap. Pada saat yang sama, kertas dupa kuning di dahi artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu juga terjatuh dan lenyap. Yang Mulia Surgawi Anda. Artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi dia tidak menerobos ke Yudu. Pada saat ini, Qin Mu tiba di dunia Heavenly Yin. Semenjak alam primordial menerobos segelnya, dunia Yin Surgawi kehilangan kontak dengan dunia luar, dan retakan yang awalnya terhubung ke reruntuhan besar juga lenyap. Qin Mu melangkah ke dunia Yin Surgawi dan melihat dari jauh. Ia melihat banyak praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi membangun kota dewa di sini dan kota-kota itu berkembang pesat. Sejak dunia Yin Surgawi ditemukan oleh Qin Mu, Kaisar Yan Feng dan mantan guru kekaisaran, Jiang Baigui, telah mengirim beberapa praktisi seni dewa dan rakyat jelata perdamaian abadi untuk tinggal di sini. Mereka juga membantu Dewi Yin Surgawi membangun dunia Yin Surgawi. Lagi pula, tidak ada orang lain di sana selain Dewi Yin Surgawi sendiri. Dia bukan lagi dewa kuno, tetapi dia memiliki kekuatan yang setara dengannya. Yang terpenting, dia telah lolos dari belenggu dao besarnya dan dapat mengolah dao besar lainnya. Tentu saja, pada saat itu, Sein Woodcutter, Raja Yama, Su Senghua, dan yang lainnya diundang oleh Qin Mu untuk memecahkan rune dao agung dari dunia Heavenly Yin. Ini juga membantu Dewi Heavenly Yin memahami seni ilahi dao agungnya sendiri dan memecahkan masalah pasir jiwa hitam dan mayat-mayat yang kelaparan di dunia Heavenly Yin. Para praktisi seni dewa dan rakyat jelata yang dikirim Kaisar Yan Feng dari Eternal Peace juga ada di sini untuk mengembangkan seni dewa dunia Heavenly Yin. Tidak peduli apakah itu Eternal Peace atau Dewi Heavenly Yin, mereka semua akan mendapat manfaat besar. Akan tetapi, ketika bencana perdamaian abadi meletus, tempat ini tidak terkena dampaknya, jadi itu kurang lebih merupakan berkah. Dulu, karena aku telah menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi dan kami meredakan kekacauan di dalam kata Yin Surgawi, serta memecahkan rahasia dao besar dunia Yin Surgawi, Dewi Yin Surgawi memberi kami masing-masing sebuah mutiara. Qin Mu memandang dari kejauhan dan melihat Dewi Yin Surgawi, duduk di langit di atas laut Yin Surgawi, berkultivasi. Semua jiwa yang hancur di dunia kembali ke dunia Yin Surgawi, dan mereka semua berada di bawah kendali seni ilahi Dewi Yin Surgawi. Pada saat ini, kultivasi Dewi Yin Surgawi jelas meningkat drastis, dan kemampuannya menjadi lebih kuat. Dari kejauhan, Qin Mu bisa melihat istana surgawi yang seperti pasir hitam berada di belakangnya. Luar biasa, Dewi Yin Surgawi menggunakan cahaya ilahi dao agungnya sendiri untuk memurnikan 7 manik-manik berharga dan memberikannya kepada guru kekaisaran, leluhur pertama, Raja Yama, Su Senghua, aku, Yan Jingjing, dan guru penebang kayu. Dia berkata bahwa tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka datang dengan manik-manik berharga, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Qin Mu tersenyum dan berjalan menuju lautan Yin Surgawi. Ia berpikir dalam hati, seharusnya aku berpikir bahwa alasan mengapa Fengdu dapat menghindari kejaran keempat Dewa Langit Surgawi adalah karena si penebang kayu atau Raja Yama menggunakan manik-manik berharga dan memintanya untuk menyembunyikan Fengdu. Namun, aku belum pernah menggunakan manik-manik berharga ini sebelumnya dan manik-manik itu hilang dari pikiranku. Dewi Yin Surgawi merasakan kedatangannya dan terbangun dari keadaan meditasinya. Ia menoleh untuk melihat Qin Mu. Dia berdiri dan cahaya ilahi melayang di sekujur tubuhnya. Cahaya itu terkadang berubah menjadi tas sutra dan di waktu lain, berubah menjadi cincin di belakang kepalanya. Sanggul rambutnya sangat cantik tetapi keanggunan yang tak terlukiskan terpancar di udara saat pasir jiwa hitam berkibar di sekelilingnya. Istana Surgawi ke-16 saya, Istana Surgawi Yin. Ada harapan. Qin Mu tertawa keras dan melangkah maju. Dia membungkuk dan menyapa, teman Dao, apa kabar? Dewi Yin Surgawi mengecilkan tubuhnya, tetapi meskipun ia mengecilkannya hingga batas maksimal, ia masih jauh lebih tinggi daripada Qin Mu. Ia menuntunnya ke istananya dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sejak kau datang mengunjungiku. Kau sekarang adalah Yang Mulia Surgawi, dan aku pernah mendengar beberapa teman lamamu menyebutmu, sungguh membuat iri. Qin Mu berkata, ceritanya panjang. Mengapa Dewi berkultivasi begitu cepat? Kamu sudah berada di alam tahta kaisar, kan? Dewi Yin Surgawi sangat gembira, dan berkata dengan gembira, kau juga bisa melihatnya. Sejak aku hidup kembali, aku merasa bahwa apapun yang aku kembangkan, hasilnya akan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tahun, aku telah membangun jembatan ilahi. Namun, Su Senghua datang dan memberitahuku bahwa dia telah membuka harta karun ilahi sungai surgawi dan membuatku meninggalkan harta karun ilahi jembatan ilahi. Dia juga mengajariku tentang metode untuk membuka istana surgawi, dan aku merasa sangat mudah untuk mengolahnya. Wajah Qin Mu menjadi hitam.
Seberapa sulit baginya untuk berkultivasi? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Dewi Yin Surgawi yang telah berkultivasi hingga ke alam tahta kaisar dengan begitu lancar? Namun, itu bukan hal yang tidak dapat dijelaskan. Setelah Dewi Yin Surgawi bangkit kembali, dia tidak memiliki alam, tetapi kultivasi dan kemampuannya sudah setara dengan putra Yin Surgawi. Masuk akal baginya untuk berkultivasi ke alam tahta kaisar dalam waktu 10 hingga 20 tahun yang singkat karena dia telah memiliki akumulasi untuk melakukannya. Selain itu, pikirannya murni, dan dia tidak memiliki gangguan. Ketika Su Shenghua, Woodcutter, dan yang lainnya memilah rune dasar Dao besar di dunia Heavenly Yin, dia memahami Dao Heavenly Yin miliknya sendiri. Tidak peduli apakah itu memahami seni ilahi atau memahami alam, itu sangat mudah. Terlebih lagi, dia pernah memiliki keuntungan bawaan sebagai dewa kuno, yang membuat pencapaiannya dalam Dao Yin Surgawi tak tertandingi. Dewi mendapat untung dari sebuah bencana. Qin Mu tersenyum. Saya punya permintaan yang tidak masuk akal. Bisakah Dewi memberikan teknik tahta kaisar Anda kepada saya? Dewi Yin Surgawi sangat lugas, dan dia berkata sambil tersenyum, bagaimana ini bisa dianggap sebagai permintaan yang tidak masuk akal? Kamu adalah dermawan hidupku, bagaimana mungkin teknik yang sederhana bisa berharga? Qin Mu berkata dengan wajah serius, Dewi, kau tidak bisa bermurah hati seperti ini kepada orang lain. Jika orang lain memahami keajaiban teknikmu, mereka akan dapat meneliti teknik yang secara khusus menargetkan teknikmu, yang akan membuat kemungkinan besar kau akan mati. Dewi Yin Surgawi melonjak kaget, jangan bilang kau ingin mempelajari teknikku untuk menghadapiku nanti. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum tersenyum, kamu bukan orang seperti itu. Dia tertawa gembira dan berkata, aku sudah pernah ditipu oleh putra surgawi Yin sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan tertipu olehnya untuk kedua kalinya. Teknikku disebut teknik misteri materialisasi kehidupan, dan itu adalah teknik yang sangat hebat. Itu dapat memberikan jiwa kepada makhluk hidup yang tidak berjiwa. Qin Mu tertegun dan bertanya dengan rendah hati, kekuatan apa yang dimiliki teknik misterius materialisasi kehidupan ini? Dewi Yin Surgawi juga tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kesal, aku belum memikirkan ini. Dia berteriak dengan heran, ketika aku menemukan teknik kultivasi ini, aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan seni ilahi dari teknik ini untuk membunuh orang lain. Qin Mu tertegun cukup lama. Ia membungkuk dan memuji, terima kasih atas bimbinganmu. Teknik misterius materialisasi kehidupan milikmu ini hanya muncul karena kau tidak menciptakan seni ilahi yang dapat menghancurkan kehidupan. Itulah sebabnya kau dapat dengan sepenuh hati mencari Dao dan berkultivasi ke alam tahta kaisar yang diimpikan semua orang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewi Yin Surgawi bingung harus berbuat apa, dan buru-buru membantunya berdiri. Aku juga tidak tahu apakah teknik ini berguna untukmu. Saat itu, aku hanya ingin berkultivasi dan terus meneliti di sepanjang Dao besar dunia Yin Surgawi. Tanpa sadar, aku telah berkultivasi hingga ke tahta kaisar dan lupa menciptakan beberapa seni ilahi yang kuat. Sekarang setelah kau mengatakannya seperti ini, kau membuatku terlihat buruk. Qin Mu menegakkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, Dewi, jangan khawatir. Teknikmu benar-benar berguna bagiku. Justru karena kau tidak menciptakan seni membunuh yang suci, kau bisa menjadi Dewi Yin Surgawi yang sejati. Saat aku mempelajari teknikmu, aku tidak punya pilihan selain membunuh. Aku akan menciptakan jalan pembunuhanku sendiri. Dewi Yin Surgawi mengajarkan teknik misterius materialisasi kehidupan kepadanya dan menjelaskan secara rinci pemahaman setiap langkah tekniknya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Qin Mu diam mendengarkan penjelasannya dan tanpa sadar menjadi terpesona. Sebenarnya, menurut pendapatnya, ketika Dewi Yin Surgawi menjelaskan berbagai alam Dao Yin Surgawi, sebenarnya ada banyak sekali kesempatan untuk melepaskan aspek jahat dan mengerikan dari teknik misterius materialisasi kehidupan, mengubahnya menjadi seni bela diri dewa yang sangat dahsyat. Namun, Dewi Yin Surgawi tampaknya tidak menyadari betapa mengerikan tekniknya. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati berfokus pada pemberian jiwa kepada makhluk hidup yang tidak memiliki jiwa. Dia tidak bisa tidak mengagumi pikiran Dewi Yin Surgawi yang murni dan menyeluruh. Namun, meskipun Dewi Yin Surgawi tidak berpikir untuk membunuh, dia tidak bisa tidak berpikir untuk membunuh. Semua jenis seni ilahi yang sangat kuat dan jahat terbentuk dalam benaknya. Setelah beberapa hari, Qin Mu memahami teknik misterius materialisasi kehidupan secara menyeluruh. Dewi Yin Surgawi memilih beberapa pertanyaan untuk menguji pemahamannya. Qin Mu menjawabnya satu persatu, tetapi jawabannya berbeda dari apa yang dipikirkan Dewi Yin Surgawi. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemahamannya adalah kebalikannya. Dewi Yin Surgawi berkata dengan marah,
kamu terlihat sangat pintar, tetapi sebenarnya kamu sangat bodoh. Semua yang kamu katakan salah. Namun, kedengarannya sangat logis, aneh sekali. Dia memiringkan kepalanya dan memikirkannya, tetapi dia tetap tidak bisa mengerti. Kinmu tertawa terbahak-bahak, Dewi, teknik misterius materialisasi kehidupan dipahami olehmu, kamu memiliki pemahamanmu sendiri. Namun, setelah kamu memberikannya kepadaku, teknik misterius materialisasi kehidupan yang aku pahami tidak lagi sama dengan milikmu. Aku benar-benar berharap Dewi dapat menjaga hatimu yang murni selamanya dan tidak pernah melangkah ke alam yang aku pahami. Namun di masa depan, Dewi mungkin terpaksa mengambil jalanku. Dia berdiri dan berkata, Dewi, tujuan perjalananku adalah pergi ke Fendu, tolong kabulkan permintaanku. Dewi Yin Surgawi masih menikmati kata-katanya saat mendengarnya dan berkata dengan kecewa, kupikir kau di sini untuk menemuiku. Kinmu langsung berkata, aku di sini khusus untuk menemui Dewi. Namun, karena aku di sini, aku masih harus melakukan perjalanan ke Fendu untuk bertemu seorang teman lama. Dewi Yin Surgawi menjadi gembira lagi, dan dia berkata sambil tersenyum, ketika kamu keluar dari Fendu, aku akan melakukan beberapa seni ilahi untuk kamu lihat. Kamu pasti akan sangat gembira. Kinmu mengakui. Dewi Yin Surgawi memimpin jalan di depan dan berkata, Raja Yama datang dengan mutiara Yin Surgawi dan memintaku untuk melindunginya. Dia juga telah membantuku, jadi aku menyembunyikan Fendu. Pasukan dewa dan iblis dari surga surgawi mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Aku juga mendengar apa yang terjadi padamu di kedamaian abadi dari penebang kayu Wen Tiange. Dia menghela napas panjang dan berkata bahwa dia telah mengecewakanmu. Kinmu mengikutinya dari dekat dan tersenyum acuh tak acuh. Saya memahami pilihan kaisar pendiri dan Fendu dan dapat berempati dengan mereka. Saya tidak menyalahkan mereka lagi. Sebenarnya, Wen Tiange sudah berkali-kali datang untuk menanyakan keadaanmu. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Dewi Yin Surgawi meliriknya dan berkata dengan lembut, dia mendengar bahwa kamu menggali jiwamu sendiri dan menggali matamu sendiri. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama dan bahkan memintaku untuk membantumu merekonstruksi jiwamu. Namun, aku tidak tahu apakah kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri setelah rekonstruksi, jadi aku menolaknya. Tempatku kecil, dan tidak banyak orang di sini. Aku pernah melihat pria menangis sebelumnya, tetapi aku belum pernah melihat orang seperti Wen Tiange menangis sebelumnya. Kinmu tertegun. Saya mengerti. Dewi Yin Surgawi menuntunnya ke bagian belakang istana dan mengulurkan telapak tangannya untuk menekan dinding dengan lembut. Sebuah pintu putih muncul di dinding yang bersih dan putih, dan jika seseorang tidak melihat dengan saksama, mereka tidak akan dapat melihat bahwa ada pintu di sini. Dewi Yin Surgawi membuka pintu, dan ada kabut abu-abu di dalamnya. Masuklah, Fendu ada di dalam. Kinmu menenangkan diri dan melangkah memasuki pintu. Kabut abu-abu Fendu memenuhi udara. Di depannya ada lautan kabut dan tumpukan kerangka yang berserakan. Pegunungan kerangka itu menyatu dalam lautan kabut, dan beberapa kerangka masih merangkak di sekitarnya. Kinmu mengeluarkan koin emas Fendu dan berencana memanggil Daois Lingjing untuk menyeberangi lautan kabut. Namun, dia tiba-tiba tertegun. Saat bencana perdamaian abadi, jiwa Daois Lingjing telah tersebar. Penganut Tao ini adalah praktisi kuat dari era kepala desa dan memiliki sifat yang sangat keras kepala. Ia pernah menantang kepala desa untuk merebut gelar Dewa Pedang. Kemudian, ketika langit tinggi menyerbu, dia dan kepala keluarga muda, Wen Yuan, mencegat para dewa langit tinggi untuk memberi waktu bagi kepala desa dan yang lainnya. Akibatnya, tubuh dan dao mereka lenyap, dan mereka menjadi hantu di Fendu. Raja Yama memberinya identitas sebagai seorang tukang perahu, yang memungkinkan dia mengendalikan perahu dan membimbing para hantu atau mereka yang masih hidup. Saat itu, dia masih khawatir tentang membeli rumah di Fendu. Dia merasa bahwa jika dia bekerja selama 1000 tahun lagi, dia akan mampu membeli rumah. Ketika bencana perdamaian abadi meletus, Daois Lingjing adalah orang pertama yang melompat keluar sekali lagi untuk menyelamatkan orang-orang bersama para guru sekte terdahulu dari sekte orang suci surgawi. Namun, ia hanya memiliki roh primordialnya yang tersisa dan jiwanya telah tersebar selama bencana besar itu. Dia tidak meninggalkan apapun, jadi meskipun Kinmu ingin memanggil jiwanya dan merekonstruksi jiwanya, dia tidak dapat melakukannya. Di tengah kabut di depan, sang tukang perahu datang. Pakaian tukang perahu di atas perahu itu compang camping, dan ia tampak sangat tinggi berdiri di perahu kecil itu. Jubahnya yang compang camping berkibar di tengah kabut. Perahu bersandar di feri, dan Kinmu menaiki perahu kecil itu. Sang tukang feri mendayung perahu dan menuju ke Fendu. Berdiri di atas kapal, Kinmu tak dapat menahan diri untuk mengingat percakapannya dengan Daois Lingjing selama bencana perdamaian abadi.
Dia berkata, Taois Lingjin, kau dan Patriark akan mempertaruhkan nyawa kalian demi perdamaian abadi dan menghalangi surga tinggi. Namun, tak seorang pun di antara orang-orang perdamaian abadi akan tahu bahwa kalian adalah pahlawan yang menjaga mereka. Saat itu, Daois Lingjing membelokkan perahunya melewati pegunungan kerangka dan berkata kepadanya sambil tersenyum, tetapi aku tahu, aku seorang pahlawan. Aku ingin mengikuti kata hatiku dan melakukan sesuatu. Taois Lingjing bahkan berkata bahwa jika dia datang lagi, orang di feri itu mungkin bukan aku. Qin Mu menatap tukang perahu itu. Dia bukan Lingjing, melainkan dewa lain dari Fengdu. Ketika perahu kecil itu sampai di tepi pantai, Qin Mu membayar ongkosnya dan melompat ke tepi pantai. Ia berjalan melewati batu pembatas alam kehidupan orang mati, menyeberangi punggung gunung, dan berjalan menuju Fengdu. Ada berbagai macam orang di dunia ini, berbagai macam cara hidup, berbagai macam kehidupan. Ada yang menyenangkan, ada yang biasa saja, ada yang sulit, dan ada yang menyakitkan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik atau buruknya kehidupan, akan selalu ada beberapa orang yang menanggung beban terberat dan bahkan mengorbankan nyawa mereka demi beban tersebut. Bagi orang-orang seperti itu, kita seharusnya tidak menertawakan pilihan mereka, tetapi memberi mereka rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Aturan Dao Besar Fengdu mencoba mengubah tubuh fisik Qin Mu, mengubahnya menjadi kerangka. Namun, pemahaman Qin Mu tentang Dao Besar Yudu sangat mendalam, dan kultivasinya sangat padat. Aturan Dao Besar Fengdu tidak dapat mengubahnya sama sekali. Dia terus maju dan melihat sekeliling. Fengdu sekarang jauh lebih luas, dan tidak kalah dengan Mingdu milik putra surgawi Yin. Luas dan tak terbatas. Jelas bahwa banyak guru surgawi dan raja surgawi dari era kaisar pendiri berkumpul di sini, dan Fengdu dibangun dengan cukup baik. Qin Mu menyeberangi punggung gunung dan melihat kota dewa Fengdu di depannya. Terlalu banyak kenangannya di tempat ini, tetapi tata letaknya telah berubah drastis. Itu membuatnya merasa seperti memasuki negeri asing. Dia berjalan ke kota Raja Qin, dan ada banyak dewa dan setan berjalan di sepanjang jalan. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tercengang dan menatapnya dengan linglung. Qin Mu tersenyum dan mengangguk pada dewa kaisar pendiri di kedua sisi. Semua orang membalas senyumannya. Tak lama kemudian, berita kedatangan Qin Mu ke Fengdu menyebar, dan dewa berkepala burung Qi Xiu adalah orang pertama yang bergegas datang. Ia mendarat di depan Qin Mu dan menyapa, haruskah aku menyapamu sebagai kaisar manusia Qin atau sebagai yang mulia surgawi Mu? Qin Mu tersenyum, sebagai yang mulia surgawi Mu. Dewa Qi Xiu membungkuk dan memimpin jalan, silakan masuk, yang mulia surgawi Mu. Seorang yang mulia surgawi datang berkunjung secara langsung, apakah Anda datang untuk mengunjungi seorang teman lama? Qi Xiu, kamu juga teman lamaku. Qin Mu berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk mengunjungi kalian semua. Dewa Qi Xiu memiringkan kepalanya dan berkata, namun, teman-teman lamamu tidak ingin melihatmu. Ketika Raja Surgawi Mingdu Tiansu mendengar berita kedatanganmu, dia bersembunyi di toko anggurnya, tidak berani keluar. Ketika Raja Surgawi di Yue mendengar bahwa kamu telah tiba, wajahnya menjadi pucat dan dia bersembunyi di lapisan terbawah Fengdu. Buddha Sakra menyatakan bahwa dia akan memasuki pengasingan tertutup untuk memahami sutra bencana tak terbatas, dan pintu guru surgawi seni bela diri tetap tertutup. Dia menatap Qin Mu dan berkata, bahkan Raja Yama tidak ada di balai Raja Qin. Dia pergi ke tingkat terendah di Fengdu. Apakah yang mulia surgawi tahu alasannya? Qin Mu tidak menjawab. Dewa Qi Xiu berkata, karena selama bencana perdamaian abadi, kami tidak membantu. Kami merasa bersalah kepadamu. Yang mulia surgawimu dari ras manusia, menyelamatkan Raja Surgawi Tiansu dari pisau ilahi gerbang kekaisaran, dia berutang budi padamu. Yang mulia surgawimu dari ras manusia, menghidupkan kembali Raja Surgawi di Yue, dia berutang budi padamu. Yang mulia surgawimu telah membasmi kekuatan surga surgawi di surga Buddha, dan telah memberikan kebaikan kepada Buddha Sakra. Yang mulia surgawimu dari ras manusia, Anda telah menciptakan harta karun ilahi sungai surgawi dan membuka jalan bagi praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng untuk mencapai keilahian. Dengan ini, Anda telah memberikan kebaikan kepada guru surgawi seni bela diri. Yang mulia surgawimu juga telah menyelamatkan orang-orang dari surga kaisar tertinggi. Santo penebang kayu juga merasa bahwa Anda telah memberikan kebaikan kepadanya. Bahkan Raja Yama mampu menstabilkan Fengdu berkat dirimu. Berkat dirimu, Yang mulia surgawi Yu dan Pangeran Bumi tidak menghancurkan Fengdu. Mereka merasa malu menghadapimu. Dewa Qi Xiu berkata, kamu telah membantu mereka, jadi mereka tidak berani datang dan menemuimu. Qin Mu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan nelayan dan King Huang? 1.
Guru surgawi nelayan dan Raja surgawi King Huang adalah dermawanku, jadi mereka tidak akan malu untuk menyambutku. Dewa Qi Xiu menuntunnya maju dan berkata, King Huang mengirim naga-naga suci dari desa naga untuk membantumu, tetapi sebenarnya itu untuk membantu Kaisar tertinggi surga. Kaisar tertinggi surga adalah para penyintas yang tersisa dari Kaisar pendiri, jadi itu tidak dapat dianggap membantumu. Namun, kamu membantu Kaisar tertinggi surga, jadi dia berutang padamu. Itu sama untuk nelayan guru surgawi. Nelayan guru surgawi membantumu memancing matahari dan bulan dari sumur matahari dan sumur bulan, dan dia juga membantu penggembala matahari dan penggembala bulan di bawah Kaisar pendiri. Dia tidak membantumu, tetapi membantu Kaisar pendiri. Mereka semua merasa bersalah kepadamu, jadi mereka tidak berani bertemu denganmu. Ia melanjutkan, di antara bawahan Kaisar pendiri, hanya Kaisar manusia leluhur pertama, Pangeran Qin Wu, yang berani membantu Anda selama bencana perdamaian abadi. Namun, ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai pangeran dan cucu dari era Kaisar pendiri. Qin Wu berkata, dia adalah Kaisar manusia dari perdamaian abadi, dan pendiri era perdamaian abadi. Aula Kaisar manusia saat ini sedang berkembang pesat. Dia membuka aula untuk mengajar para pengikut dan Kaisar manusia sebelumnya. Kontribusinya terhadap perdamaian abadi sangat besar. Dewa Qi Xiu menganggukkan kepalanya. Itulah sebabnya dia adalah simbol kedamaian abadi. Namun, orang-orang di Fengdu tidak demikian. Qin Wu terdiam sejenak. Dewa Qi Xiu membawanya ke kedai anggur di Fengdu dan berkata, Raja Surgawi Mingdu Tiansu ada di dalam. Qin Wu masuk, dan saat Tiansu melihatnya, dia langsung bersembunyi di bawah meja, tidak berani menunjukkan kepalanya. Qin Wu duduk di samping meja dan menuangkan secangkir anggur. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, Raja Surgawi Mingdu, izinkan aku bersulang untukmu. Tiansu tidak berdaya dan hanya bisa merangkak keluar dari bawah meja. Dia mengangkat cangkir anggurnya, dan mereka berdua duduk dan meminumnya dalam satu tegukan. Qin Wu tersenyum, aku sudah pernah ke desa bebas dan bertemu dengan Kaisar pendiri. Tiansu terdiam sejenak sebelum bertanya dengan suara serak, bagaimana keadaannya? Dia keluar dari desa Carefree dan mencoba mencarimu, tetapi dia tidak berhasil. Kemudian, dia pergi ke surga surgawi dan bertarung melawan Yang Mulia Hao, Yang Mulia Xiao, Nyonya Surgawi Qiang, dan Nyonya Surgawi Yan. Dia hampir membelah surga surgawi dengan satu pedang. Ketika Raja Surgawi Tiansu mendengar ini, darah panas di hatinya melonjak, dan cacing likor tampaknya telah menggali terowongan ke dalam otaknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangkat tutup toples anggur dan meminumnya. Dengan senyum berseri-seri, dia bertanya, dia membunuh jalannya menuju surga surgawi. Qin Wu menganggukkan kepalanya pelan dan memberi isyarat kepada bartender hantu itu untuk membawakan beberapa kendi anggur dan menaruhnya di atas meja. Dia membunuh dan menghancurkan surga surgawi serta menusuk telapak tangan Yang Mulia Surgawi Hao dengan pedangnya. Raja Surgawi Tiansu menamparkan kendi anggur dan tertawa keras, aku tahu dia akan melakukan itu. Setelah minum, dia berhati-hati, tetapi saat dia tidak minum, dia sangat berani. Dia selalu meremehkan Yang Mulia Surgawi Hao. Keduanya mengetukkan kendi anggur mereka dan mengangkat kepala untuk minum. Air mata Raja Surgawi Tiansu mengalir deras saat dia tersedak, apakah dia selalu sangat tenang? Pernahkah kamu melihatnya panik? Qin Wu meletakkan toples anggur dan berkata, dia selalu punya ide, seolah-olah dia sudah punya rencana sejak awal dan tidak ada perubahan dalam emosinya. Namun, saat Anda berinteraksi dengannya, Anda bisa merasakan kobaran api di hatinya, kobaran api yang berkobar. Raja Surgawi Tiansu tidak dapat menahan diri untuk mengambil kendi anggur itu lagi dan meneguknya. Dia terkekeh dan berkata, dia memang orang seperti itu. Dia dapat dengan mudah menaklukkan orang lain seperti ini, jadi aku merasa sangat nyaman mengikutinya. Dia juga terluka. Namun, bahkan dengan 4 Celestial Venerable, mereka tidak dapat menangkapnya. Qin Wu berkata, dia akan segera kembali ke Great Void untuk melawan Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Su. Celestial Heavens akan babak belur. Raja Surgawi Tiansu tersenyum sambil meneteskan air mata, dia memang orang seperti itu. Belum lagi 4 Yang Mulia Surgawi, bahkan 10 Yang Mulia Surgawi tidak dapat menahannya. Tidak seorang pun dapat menahannya. Qin Wu bangkit dan menepuk bahunya sambil tersenyum, tapi dia membutuhkanmu. Dia sedang menunggu prajurit lamanya di medan perang, menunggu bawahannya yang lama. Raja Surgawi Tiansu berbaring di atas meja dan menangis, aku penakut dan pengecut. Aku hanya bisa minum untuk memperkuat keberanianku. Kebiasaan minumku selalu menimbulkan masalah. Aku bahkan memarahinya karena menjadi pengecut yang hanya berani bersembunyi di desa bebas. Sebenarnya, akulah pengecutnya.
Kinmu berjalan keluar dari toko anggur dan berkata kepada Dewa Cisiu, ayo pergi. Dewa Cisiu meliriknya dan terus membimbingnya maju. Mereka datang ke Aula Raja Qin, tetapi pintu Aula Raja Qin tertutup rapat. Dua raja hantu berwajah hijau dan berwajah garang berdiri berjaga di luar. Dewa Cisiu mengetuk pintu dan berkata, Raja Yama, yang mulia surgawimu datang berkunjung. Terdengar suara benda jatuh dari dalam aula, diikuti suara Raja Yama, aku tidak di sini. Lupakan saja, biarkan dia masuk. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan menyambutnya secara pribadi. Pintu aula terbuka, dan Raja Yama berada di bawah kegelapan. Wajahnya tidak terlihat, yang mulia surgawimu. Meskipun ekspresinya tidak terlihat, emosi dalam suaranya sangat rumit. Kinmu masuk ke aula Raja Qin dan mengamati sekelilingnya. Ia berkata sambil tersenyum, Raja Yama masih miskin seperti sebelumnya. Tidak ada harta karun di sini yang dapat menarik perhatianmu. Raja Yama terdiam sejenak sebelum berkata, selama bencana perdamaian abadi. Kinmu menyela perkataannya dan berkata, bencana perdamaian abadi sudah berakhir, aku tidak akan hidup di masa lalu. Orang-orang perdamaian abadi telah selamat dari bencana, dan mereka hidup dengan sangat baik sekarang. Raja Yama berkata dengan getir, kamu membayar harga yang sangat mahal untuk melindungi kedamaian abadi. Kinmu berbalik dan berkata sambil tersenyum, aku juga hidup dengan baik sekarang, dan aku telah melangkah lebih jauh dibandingkan dengan diriku sendiri sebelum bencana perdamaian abadi. Aku telah mengambil untung dari sebuah bencana. Kamu sudah sangat menderita. Aku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hati Daoku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raja Yama berkata, memikul nasib kedamaian abadi sendirian. Tidak, Kinmu berkata sambil tersenyum, orang-orang dari Eternal Peace lah yang membawa takdir Eternal Peace. Aku tidak bisa membawanya sendiri, jadi semua orang membawanya bersama-sama, dan akhirnya kita berhasil melewati krisis. Hal yang sama terjadi pada era Founding Emperor. Para penyintas yang tersisa dari Founding Emperor seharusnya tidak terpecah-pecah lagi. Raja Yama terdiam. Kinmu berjalan di sekitar aula Raja Qin dan berkata sambil tersenyum, tempat ini terlalu tenang dan suram. Kamu seperti wanita kecil yang penuh dendam yang telah dibuang ke istana yang dingin. Catatan, istana dingin adalah tempat tinggal selir-selir kaisar yang tidak disukai. Biasanya ini adalah istana yang paling terpencil. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bahkan kamu telah menjadi suram dan tidak cocok untukku. Aku akan pergi menemui yang lain. Dia berjalan keluar dan berkata dengan santai, rambut putih tumbuh dari kepala seorang pemuda, namun hatinya masih penuh semangat. Seekor kuda tua bercita-cita untuk berlari sejauh ribuan mil, mengeluarkan lolongan kesedihan yang panjang. Raja Yama memperhatikan saat dia berjalan keluar dari aula Raja Qin. Dia menundukkan kepalanya dan melepas jubahnya, memperlihatkan rambut peraknya. Namun, wajahnya masih seperti seorang pemuda. Tatapannya dingin, tetapi api menari-nari di pupil matanya. Nelayan guru surgawi seharusnya sedang memancing di sungai kelupaan. Dewa Cisiu terus membawa Kinmu maju dan berkata, sungai pegunungan di sana curam, tetapi sayang sekali tidak ada ikan. Hanya ada beberapa jiwa kesepian dan hantu liar yang berkeliaran di air di bawah sungai kelupaan. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat nelayan guru surgawi. Tetua ini sedang duduk di bangku kecil dengan keranjang ikan di sampingnya. Dua ikan merah kecilnya tergeletak di keranjang saat dia melihat sekeliling. Ketika melihat Kinmu datang, kedua ikan merah kecil itu segera kembali ke dalam keranjang. Ikan jantan kecil itu bahkan meraih penutup keranjang dan dengan hati-hati menutupinya agar tidak membuat Kinmu khawatir. Dia berbisik, tuan tua akan dipukuli setengah mati. Tidak mungkin, kurasa dia akan mati total, benar-benar mati. Set, diam. Kinmu datang ke belakang nelayan guru surgawi. Tubuh nelayan guru surgawi kaku, dan tongkat pancingnya tidak stabil. Kinmu berkata sambil tersenyum, hati Dao guru surgawi tidak stabil, hati-hati ikannya akan kabur. Guru nelayan surgawi mendengus dan berdiri untuk menyimpan pancingnya. Dia melepas topi bambunya dan berbalik, entah aku mundur atau maju, aku akan tetap terpotong. Apakah kau di sini untuk memukulku atau memarahiku? Kinmu tercengang, mengapa kamu berkata begitu? Guru nelayan surgawi menghela napas dan berkata, selama bencana perdamaian abadi, saat kalian sangat membutuhkan kami melarikan diri. Aku mengecewakan kalian. Tidak peduli apakah kalian memukulku atau memarahiku, aku tidak akan membalas atau membantah. Di dalam keranjang ikan, dua ekor ikan merah kecil mengintip melalui celah-celah keranjang. Ikan betina kecil berbisik, kalau mereka berkelahi nanti, haruskah kita mencoba membujuk mereka? Tidak, apakah kita akan menjadi ikan yang dimasak?
Kinmu mengangkat tinjunya dan meninju dada nelayan guru surgawi, biarkan masalah ini berlalu. Malapetaka perdamaian abadi adalah bekas luka yang ditimpakan pada hati Daoku. Sekarang aku berada di Fengdu, kalian semua membuka kembali luka ini. Hatiku juga terbuat dari daging, dan itu sangat menyakitkan. Jangan sebutkan itu lagi. Guru surgawi nelayan menatapnya dengan linglung, kau. Baiklah, jangan bicarakan itu. Kinmu tersenyum dan berkata, alasan pertama aku ke sini adalah untuk menemui kalian, dan alasan kedua adalah untuk mencari Raja Surgawi di Yue dan meminjam gerbang surgawi Mindu miliknya untuk menghadapi seni Dewa Putra Surgawi Yin. Apakah Guru Surgawi tahu di mana dia berada? Guru Surgawi nelayan bertanya, apakah kamu tidak akan bertemu orang lain? Misalnya, Pak Tua King Huang, Buddha Sakra, dan penebang kayu. Kinmu ragu sejenak lalu mengangguk, aku akan menemui mereka. Dia pamit, dan Dewa Cisiu membawanya ke desa tempat Guru Surgawi bela diri tinggal. Di sampingnya ada dunia adu banteng, dan Guru Surgawi bela diri bahkan telah memindahkan sawah dan pohon willow besar ke Fengdu. Di bawah pohon willow, Niu Sanduo sedang mengisap pipa airnya. Ketika dia melihat Kinmu datang, dia buru-buru berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. Kinmu melangkah maju dan tersenyum. Kakak senior Sanduo, apa kabar? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Niu Sanduo buru-buru berkata, selama bencana perdamaian abadi. Kinmu mengangkat tangannya dan tersenyum, tidak perlu disebutkan lagi. Niu Sanduo hanya bisa menelan kembali kata-katanya dan berkata, Tuan Tua masih belum tahu Anda akan datang. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat malu sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kinmu tersenyum tipis, Guru Surgawi bela diri, menggunakan jalan bela diri untuk mencapai keilahian, tentu saja, kemampuannya luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa aku telah tiba di Fengdu? Dia mungkin bersembunyi sebentar, tetapi setelah dia bersembunyi, dia akan tetap keluar untuk menemuiku. Tepat pada saat ini, suara guru bela diri surgawi Guancha terdengar dari belakangnya. Setelah mendengar berita kedatanganmu ke sini, aku memang bersembunyi. Namun, setelah memikirkannya, aku tetap harus keluar untuk menemuimu. Aku telah mengecewakanmu, dan jika aku masih bersembunyi, aku akan semakin tidak berdaya. Kinmu berbalik dan tersenyum. Guru surgawi. Tiba-tiba, guru bela diri surgawi berlutut dan bersujud beberapa kali kepadanya. Sebuah lubang besar juga muncul di tanah. Saya selalu berpikir bahwa saya dapat berdiri tegak dan memandang ke langit dan bumi dengan hati nurani yang bersih. Namun, saya tidak akan pernah bisa mengatasi malapetaka perdamaian abadi. Kinmu hendak membantunya berdiri ketika guru bela diri surgawi menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menekannya dan memaksa Kinmu menerima koutaunnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang di dunia adu banteng adalah keturunan para prajurit yang tewas di era Kaisar Pendiri. Jembatan ilahi mereka hancur, dan generasi demi generasi orang tidak dapat menghindari kematian. Kamu menyelamatkan mereka, tetapi aku pergi saat kamu dalam kesulitan. Ini bukan tindakan seorang pria terhormat, ini tindakan seorang penjahat. Kinmu hanya bisa membiarkannya. Jika dia menghentikannya dari menebus kesalahannya, hal itu akan menjadi penghalang bagi hatinya dalam seni bela diri.